Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Nah, yang pertama, intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi ya, itu menggambarkan seberapa besar energi bunyi yang menembus suatu permukaan tiap satuan luas tiap detik. Ya, kalau dirumuskan, intensitas itu disimbolkan dengan I, ya, itu adalah P. P itu adalah daya. Daya itu kan energi per detik, energi tiap satuan waktu ya. Per A. A itu luas ya. Jadi intensitas itu adalah daya per satuan luas ya, atau daya itu kan energi tiap detik atau tiap satuan waktu ya. Jadi intensitas itu energi tiap satuan waktu tiap satuan luas ya, atau energi tiap satuan luas tiap satuan waktu tiap detik. Nah, kemudian ya. Jadi misalkan saya punya sumber bunyi yang berupa titik nih di sini di tengah-tengah. Nah, gelombang bunyi itu kan menyebar ke segala arah ya, ke segala arah. Ini ke semua arah, ke sana, ke atas, ke samping, ke bawah, ke semua arah, ya. Nah, ini pada jarak tertentu, pada jarak R, ya kan? Itu kan luas yang dilingkupi, itu kan luas permukaan bola. Ya. Jadi pada radius R, ya, energi bunyi yang menembus permukaan, itu permukaannya itu kan seluas permukaan bola dengan jari-jari R ini. Nah, sehingga luas permukaan di sini dirumuskan seperti luas permukaan bola, yaitu 4 pi R kuadrat, di mana R ini adalah jari-jari bola. P itu adalah daya dari sumber bunyi. Nah, di sini intensitas itu dipengaruhi oleh R. Ya, sehingga ketika jarak suatu titik terhadap sumber bunyi itu berbeda, maka intensitas bunyinya pun berbeda. Misalkan di sini saya punya sumber bunyi. Kemudian ada orang A ya, yang berjarak di R1. Kemudian ada B jaraknya R2. Maka kalau dilihat dari persamaan ini, intensitas bunyi yang didengar oleh A dan B itu berbeda. Ya, secara naluriah, secara logika, kita sudah tentu paham bahwa orang yang ada di dekat sumber bunyi pasti mendengar bunyi lebih keras dibandingkan orang yang ada jauh dari sumber bunyi. Ya. Jadi bisa kita katakan bahwa antara jarak dengan intensitas bunyi yang didengar itu berbanding terbalik. Nah, karena menurut persamaan itu R-nya R kuadrat, maka antara intensitas ya, yang satu, intensitas A dan intensitas B itu berbanding terbalik ya. Antara intensitas dan jari-jari maksud saya itu berbanding terbalik kuadrat. Ya, atau bisa kita tulis IA per IB ya, ini I itu sama dengan RB per RA kuadrat. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, satuan intensitas sendiri itu adalah watt per meter persegi. Nah, di mana watt itu kan joule per sekon ya. Jadi satuan intensitas bisa watt per meter persegi atau joule per meter persegi sekon. Tapi yang lebih lazim digunakan adalah watt per meter persegi ya. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat nanti contoh soalnya ya. Kita ke contoh soal intensitas bunyi saja dulu. Nah, di sini ada soal ya.
Jarak seorang pengamat A ke sumber gempa 2 kali jarak pengamat B ke sumber gempa. Apabila intensitas gempa di pengamat B itu adalah 8,2 kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi, berarti intensitas gempa di A sebesar... Nah, jadi di sini contohnya menggunakan intensitas gempa ya. Tapi intinya apapun bendanya, ya, yang namanya intensitas itu sudah pasti besarnya daya per satuan luas. Ya, oke. Di sini diketahui bahwa IB itu adalah 8,2 kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Ya. Kemudian jarak A ke sumber itu 2 kali jarak B. Berarti RA itu sama dengan 2RB. Atau RA per RB itu sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan IA. Nah, kita tahu dari rumus yang tadi, IA per IB itu RB kuadrat per RA kuadrat. Nah, kita masukkan saja. Nah, jadi IA per IB itu sama dengan RB per RA kuadrat. Ini aja ya. Jadi IA per IB ya, itu sama dengan RA per RB-nya 2, berarti RB per RA-nya setengah, seperdua. Nah, berarti IA-nya sama dengan 1/4. Nah, IB-nya kita pindah ke sana, IB. Nah, kalau IA-nya 1/4 IB dan IB-nya 8,2, maka IA-nya sama dengan, tinggal kita bagi 4 saja. Ya, berarti jadi 2,05 ya, kali 10 pangkat 4. Ya, ini kali, maaf. Ini kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Nah, ini adalah intensitas. Oke, kita lanjut ke taraf intensitas bunyi. Nah, kalau tadi kan intensitas itu menggambarkan seberapa besar, seberapa banyak energi yang menembus suatu permukaan. Nah, kalau taraf intensitas bunyi, di sini ada kata-kata taraf, ya, di mana taraf itu kan tingkat, sama seperti tingkat. Ya, tingkatan dari intensitas bunyi. Nah, jadi taraf intensitas bunyi ini menandakan tingkat kebisingan atau taraf kebisingan suatu bunyi. Ya. Nah, satuannya itu desibel. Nah, acuan pembandingnya yang namanya tingkatan itu kan ada dasarnya. Acuan pembanding dari taraf intensitas bunyi itu adalah intensitas ambang pendengaran atau I0. Nah, intensitas ambang pendengaran ini adalah intensitas bunyi minimal yang bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu besarnya 10 kali pangkat minus 12 watt per meter persegi. Ya, gitu. Jadi, nah, kemudian taraf intensitas itu dirumuskan dengan logaritma, yaitu seperti ini. TI, taraf intensitas itu sama dengan 10 log I per I0. Yang ini. Nah, kemudian yang bawah itu apa? Oh, TIN. TIN ini adalah rumus untuk taraf intensitas N buah sumber bunyi. Nah, misalkan diketahui taraf intensitas sebuah mesin itu 10 desibel. Berarti kalau 100 mesin dibunyikan secara bersamaan jadi berapa? Nah, itu. Jadi, pakai rumus ini. Ya. Nah, ini kenapa bisa ketemu rumus ini? Misalkan, nih, kita langsung pakai ini aja ya. Contoh soal. Nah, ini dulu menentukan taraf intensitas bunyi dulu, TI. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah sumber mengeluarkan bunyi dengan intensitas, ya berarti ini I. Intensitasnya
10 pangkat minus 5 watt per meter persegi. Jika intensitas ambang bernilai 10 pangkat min 12, ini I0-nya ya. I0, 10 pangkat min 12. Maka taraf intensitasnya berapa? Oh, TI itu adalah 10 log I per I0. Nah, tentu kalian sudah belajar logaritma ya di kelas 10 ya. Jadi gampang nih, 10 log I per I0 berarti 10 kali log 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 12. Ya. Ini menghasilkan 10 pangkat plus 7. Log 10 pangkat 7 itu adalah 7. Jadi taraf intensitasnya 70 desibel. Ya. Log itu kan 10 ya, bilangan pokoknya 10. 10 log 10 pangkat 7 itu sama dengan, nah, cara mencari log itu seperti ini. 10 pangkat berapa yang hasilnya adalah 10 pangkat 7? Ya, 10 pangkat 7 itu sendiri. Ya, jadi log 10 pangkat 7 itu sama dengan 7. Ya, seperti ini. Kemudian soal yang berikutnya yang mengenai N buah sumber bunyi ini. Ya. Intensitas bunyi sebuah mesin jahit ya, ini saya tambahin, sebuah mesin jahit itu 10 pangkat min 9. Intensitas ambang tetap segini. Nah, maka taraf intensitas bunyi dari 10 mesin jahit identik yang sedang bekerja adalah, nah, kalau ini gampang nih, tinggal intensitasnya tinggal kita kalikan 10 ya. Misal intensitasnya 10 pangkat min 9, ini sebuah mesin jahit. Berarti intensitas N buah mesin jahit ya kali 10. 10 pangkat min 9 dikali 10. Itu sama dengan 10 pangkat min 8. Ya, gitu. Jadi taraf intensitasnya adalah 10 kali log 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 12. Ini ketemunya 10 pangkat 4. Jadi sama dengan 40 desibel. Nah, ini cara. Ya. Nah, sekarang di beberapa soal, sebuah mesin jahit ini biasanya yang diketahui bukan intensitasnya. Bisa saja taraf intensitasnya. Ya. Misalkan sebuah mesin jahit, ya, taraf intensitasnya adalah misalkan 30 desibel. Ya, saya variasi lagi soalnya. TI dari sebuah mesin jahit itu 30 desibel. Nah, kalau ada 10 mesin jahit, ya, itu kan tadi 10 mesin jahit kan. Nah, berarti ya tinggal kita pakai rumus yang tadi. Nah, ini TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Nah, hasilnya pasti sama. Ya. TI 10 itu sama dengan TI1-nya 30 ditambah 10 kali log 10. Nah, 10 kali log 10 lah. Log 10 itu kan 1. Ini kan 10 pangkat 1. Jadi 30 tambah 10 itu 40. Sama kan? Nah, kenapa bisa ketemu rumus itu? Nah, ini kan seperti ini. Ini kan N-nya 10 ya, N-nya 10. Jadi, kalau kita lihat rumus yang ini, ya, jadi IN tadi, IN ini sama dengan N kali I. Ya, ya. Ini IN itu sama dengan N kali I. Nah, sekarang kalau yang ditanya TIN, ya, maka 10 log ya, IN per I0.
Nah, IN itu kan N kali I. Nah, ini kan saya ganti aja ini. N kali I. Nah, ya, atau I kali N. Nah, sama aja nih, N kali I kali N sama aja. Nah, ini kan sama aja dengan 10 log I per I0 ya toh, kali N. Nah, ingat logaritma perkalian itu kalau dipisah menjadi gini. 10 log I per I0 ditambah jadi penjumlahan 10 log N. Nah, 10 log I per I0 itu sendiri adalah taraf intensitas sebuah sumber bunyi. Jadi, kita dapat ya. Kita dapat TIN-nya itu sama dengan TI untuk satu sumber bunyi ditambah 10 log N. Nah, itu kita dapat rumus yang tadi. Ini ya. Nah, sekarang yang bawah. Ini maksudnya adalah taraf intensitas untuk jarak kedua, ya, R2, jika yang diketahui adalah taraf intensitas untuk jarak R1. Ya, agar lebih jelas kita langsung menuju soalnya saja. Nih. Sebuah pesawat ulang-alik menimbulkan bunyi 140 desibel pada jarak 100 meter. Nah, berarti ini adalah TI 100 meter. Itu sama dengan 140 desibel. Perbandingan taraf intensitas jika pendengar berada pada jarak 1 km dan 10 km adalah disuruh membandingkan TI pada jarak 1 km dan 10 km. Ya. Oke, TI 1 km banding TI 10 km. Itu berapa? Nah, gini caranya. Ya. Yang pertama kita cari dulu taraf intensitas untuk 1 km. Nah, 1 km itu kan sama dengan tadi acuannya berapa? 100 meter. Nah, 1 km kalau dibagi 100 meter dapatnya 10 kali 100 meter. Ya, jadi N-nya adalah sama dengan 10. Nah, kalau N-nya 10, maaf, bukan N ya. Gini aja, ini R2-nya. Oke, ini kita jadikan satuan meter aja. 1 km itu 1000 meter. Ini adalah R2. Tadi acuannya adalah 100 meter. 100 meter itu adalah R1. Dengan TI sama dengan 140 desibel. Nah, kalau kita mau nyari TI2, ini tadi TI1 140 desibel, R1 ya. Kalau kita mau nyari 2, cukup pakai rumus ini. Nah, TI1 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi TI2 sama dengan, saya tulis lagi, ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Nah, kita masukkan di sini. Berarti TI2 sama dengan 140 ditambah 10 kali log ya, 100 acuannya R1 per 1000. Nah, 100 per 1000 itu adalah 10 pangkat min 1. Jadi ini sama aja dengan 140 ya. Min 1 kali 10 min 10. 130 desibel. Ini untuk jarak yang 1 km. Nah, sekarang kita cari untuk jarak yang ya ini saya pindahkan ya nanti.
Oke, ini maksudnya TI2 untuk jarak yang 1 km ya. Oke, kita pindahkan ini. Bentar, kita pindah. Ya, saya pindah. Saya pindah di sini ya, berarti. Nah, ya, jadi ini TI2 ya. Nah, ini TI2 itu sama dengan 130 desibel. Ini untuk yang 1 km. Nah, sekarang untuk yang 10 km ya. 10 km itu sama dengan 10.000 meter. Ya. Tadi TI1-nya adalah 140 desibel. Ya, untuk jarak 100 meter. R1. Nah, TI2 berapa untuk jarak 10.000 meter? R2. Nah, tinggal kita pakai rumus. TI2-nya sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Ya, TI1-nya 140 ditambah 10 log. Ya. R1-nya 100 per 10.000 kuadrat. Nah, ini 10 pangkat min 4. Yang atas 10 pangkat 2, berarti ini 10 pangkat min 2. Dikuadratkan jadi 10 pangkat min 4. Ya, berarti ini 140 minus. Ya, ini 10 pangkat min 4 ya, jadinya minus 40. Yaitu 100. Oke. Nah, yang tadi kita lihat lagi kayaknya ada yang salah. Nah, ini jangan lupa ada kuadratnya ya. R1 per R2 harus dikuadratkan ya. Jadi ini minus 2. Jadi ini minus 20. Hasilnya 120 ya. Maaf, tadi saya keliru. Nah, ini 20. Yang ini 120. Nah, pada jarak 1 km, TI-nya 120. Pada jarak 10 km, TI-nya 100. Nah, kalau kita bandingkan, maka TI 1 km banding TI 10 km itu sama dengan 120 per 100. Nah, atau 12 banding 10 atau 6 banding 5. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau ditanya kenapa bisa dapat rumus seperti ini? Nah, seperti ini. Nah, gini aja ini. Taraf intensitas pertama, ya, kalau kita lihat tadi perbandingan intensitas I1 per I2 itu sama dengan R2 per R1 kuadrat. Berarti kan I2 itu kan sama dengan R1 per R2 kuadrat kali I1. Nah, berarti kalau yang ditanya TI2 sama dengan 10 log, ya, log ini I2. Nah, 10 log R1 per R2 kuadrat kali I1. Nah, ingat sifat logaritma yang sebelumnya, bahwa log A kali B itu sama dengan log A ditambah log B. Sehingga ini sama aja dengan TI2 sama dengan 10 log ya, R1 per R2 kuadrat ditambah
10 log I1. Di mana 10 log I1 itu kan TI1. Sehingga TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Atau boleh juga TI1 ditambah 20 log R1 per R2. Atau boleh juga ini kalau mau dibalik jadi sini aja TI1 dikurang ya. Jadi seperti ini rumusnya. TI1 dikurang 20 log R2 per R1 ya. Nah, seperti ini rumusnya. Ya, ingat ini tadi berawal dari sifat-sifat logaritma. Ya, yang penting salah satu aja yang Anda hafalkan, Anda bisa hafalkan ini atau yang ini plus 20, tapi bedanya kalau yang plus itu urutannya R1 yang di atas, R2 yang di bawah. Nah, kalau sininya 10 berarti pakai yang ini. Kuadratnya, U2-nya ada di atas, nanti hasilnya sama aja. Nah, saya kira cukup ini saja penjelasan mengenai intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang belum jelas, silahkan kontak saya via WA. Ya. Insya Allah akan saya balas. Ya. Oke. Saya akhiri, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.